Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Tidak ada yang bisa prediksi masa depan, tapi kita bisa menganalisis kemungkinan skenario. Nah, kita bakal lihat optimisnya itu apa untuk Bitcoin di sepanjang tahun 2025 ini. Kira-kira kapan kita bisa nyentuh all time high baru, dan kalau misalkan nanti koreksi lagi, sedalam apa kita dapat support yang kuat. Nanti kita bakal melihat semua skenario itu. Kalau naik ada rencana, kalau turun ada rencana, kalaupun sideways meskipun bosen juga tetap ada rencananya. Yuk kita lihat probabilitas harga Bitcoin selama tahun 2025. Let's go. Oke guys, jadi analisis hari ini kita bakal pakai data option, on-chain, dan technical. Sebenarnya ini sudah kita bahas di live stream kemarin hari Sabtu, cuman kalau misalkan kalian kelewatan dan nggak punya waktu untuk nonton full, kita bisa langsung recap inti-inti yang kita bahas waktu itu sama Budi. Jadi yang pertama, sebenarnya kalau kemarin Sabtu bahas makro, yang ini nggak ada ya, kita benar-benar data aja untuk option, on-chain, dan technical. Gampangnya option ini adalah produk asuransi di pasar. Jadi pembeli option itu butuh asuransi portofolio mereka dari risiko kalau harganya naik dan turun. Kalau yang menjual option itu yang ngambil risikonya, tapi dia mematok biaya premi. Sama aja deh, pokoknya kayak asuransi bayangannya. Waktu kita ngelihat kontrak option, exposure trader yang paling tinggi itu umumnya di akhir kuartal. Jadi kita ngelihat kayak 28 Maret akhir kuartal 1, kuartal 2 itu ada di Juni. Akhir kuartal 3 ada di September, dan akhir tahun ya, akhir kuartal 4 itu di bulan Desember. Jadi kalau kita ngelihat periode waktu 1-3 bulan itu per kuartalnya udah cukup untuk yang jualan option dapat premi, dan untuk yang beli option itu jadi murah bayarnya untuk dapat perlindungan jangka pendek. Nah, kontrak yang expire di akhir bulan Maret ini dalam 2 minggu ya kurang lebih, ini akhir kuartal 1 itu yang terbesar. Sekitar 134.000 BTC bandingin sama yang lainnya. Volume yang signifikan ini posisinya put daripada call. Untuk yang belum familiar, intinya trader kalau posisinya put itu minta perlindungan untuk harga BTC kalau koreksi dalam jangka pendek. Dengan data ini kita bisa lihat probabilitas harga BTC menurut trader yang ngambil posisi option ini. Jadi kita ngelihat kalau di sumbu X itu strike price. Jadi strike price ini harga expirednya nanti. Kemudian di sumbu Y ini probabilitas delta. Delta itu intinya expire bakal ada di atas harga strike price atau enggak. Jadi kita fokus yang simple aja. Ada setiap akhir kuartal ya, ada yang akhir kuartal 1 yaitu Maret, ada yang akhir kuartal 2 yaitu di Juni, akhir kuartal 3 di September, dan akhir kuartal 4 itu di Desember. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari semua ini, sebenarnya ya, probabilitas BTC turun itu semua kontrak expire harganya di sekitar $78.000 dengan probabilitas 25%. Artinya pasar option itu pada ekspektasi harga Bitcoin bakal trading di atas $78.000 selama tahun 2025 dengan probabilitasnya tuh 75%. Jadi mereka rata-rata pada yakin ya kalau bakal ada di atas itu. Nah, kalau probabilitas BTC naiknya itu ekspektasi pasar kita tetap ada di bawah $90.000 sampai akhir Maret itu konsolidasi, tapi mulai Q2 dan seterusnya ya sampai Q3, Q4 sampai akhir tahun itu ekspektasi pasar lebih tinggi. Jadi ada yang bilang kalau misalkan kayak yang akhir kuartal 2 Juni itu $110.000. Kalau di akhir kuartal 3 September itu di $125.000. Dan kalau di akhir tahun itu di $150.000 itu untuk yang kontrak Desember. Jadi kemungkinan ini menurut data sekarang ya, pokoknya kita ngelihat 78.000 itu chance-nya kita turun koreksi lebih rendah dari itu nggak begitu tinggi. Tapi kalau misalkan harga itu ekspektasinya probabilitas kita ya mulai ATH baru di pertengahan tahun 2025 ini. Menariknya data option yang kita lihat barusan itu sejalan sama struktur pasar selama tahun 2025. Batas atas yang harga 150.000 sampai 160.000 itu sebenarnya kita ngelihat
dari kontrak option yang expire akhir tahun bulan Desember. Kalau di level harga MVRV, Unrealized Profit and Loss data on chain, itu cukup overheat, jadi nyambung. Nah, kemudian target all time high baru kita di 110.000 sama 120.000 dolar. Ini nyambung dengan kontrak option yang tadi expire di bulan Juni, yaitu akhir kuartal 2. Nah, ini level harga di mana MVRV itu cukup profitable. Jadi orang mulai bisa TP, jualan koin ya untuk take profit. Nah, harga sekarang ini 84.000 itu di moving average 200 hari. 200 day moving average ini level tempat kita sekarang berada, kadang juga turun di bawahnya beberapa hari lalu. Sama yang terakhir, support di 73 sampai 78.000 dolar itu sebenarnya ekspektasi semua kontrak option di 2025. Jadi dengan probabilitas mereka yakin 75% BTC bakal closing di atas itu. Jadi bisa dibilang support yang kuat. Secara umum tahun 2025 itu positif. Mungkin naik ke atas 120.000 dolar, mentok di sekitar 150 sampai 160.000 dolar dengan support koreksi di harga yang konsolidasi kita belakangan ini. Nah, kemudian yang terakhir tuh teknikal. Untuk model moving average yang 200 hari tadi, 200 day moving average itu bagus karena ini alat yang sederhana dan semua orang itu memantau. Jadi kita bisa pakai rasio antara 200 day moving average sama harga BTC. Ini namanya Mayer multiple. Nah, untuk 200 day moving average sekarang itu ada di 84 ribuan dolar tepat harga BTC pagi ini kita record. Makanya Mayer multiple-nya itu kurang lebih 1. Nah, menurut siklus 2023 sampai 2025 ini, kalau asumsinya masih bull market ya, ini wilayah support koreksi sebelumnya. Ini kita lihat koreksi support kan, terus koreksi support. Jadi bener-bener titik 1 Mayer multiple ini menyediakan kita fondasi yang kuat. Cuman siklusnya memang unik karena kalau dikoreksi tengah tahun 2021 kemarin itu cuman satu-satunya contoh kita dapat support. Selain itu biasanya bukan support, jebol. Kalau di sini jebol ya kan, di sebelum-sebelumnya juga. Nah, makanya kalau misalkan kita ngelihat nih harga BTC nih, misalkan turun lagi ke 78.000 dolar, Mayer multiple ini bakal turun jadi mungkin 0,92. Dan kalau menurut chart yang berikutnya kita bakal lihat, ini histogram, itu jarang banget terjadi. Cuman sekitar 28% kejadiannya, coba. 0,92. Ya, cuman sekitar 28% dari sejarah Bitcoin kita pernah turun di bawah titik itu. Artinya, kalau harga BTC turun ke 78.000 lagi, ada kemungkinan 72% bakal mantul tinggi. Nyambung sama kontrak option di awal tadi. Kemungkinan 75% harga BTC closing di atas lebih tinggi ya kan dari 78.000 dolar di akhir Q1, Q2 sampai akhir tahun. Jadi skenario kenaikan harga BTC juga bisa kita lihat di sini nyambung ya. Kalau Mayer multiple-nya itu 1,07 ya kita lihat. Ini sebenarnya harga 90.000 dolar itu di tengah populasi data ya. Bener-bener di tengah, dan itu harga yang sangat diekspektasikan orang. Kita balik ke atas 90.000, jadi kemungkinannya sangat tinggi. Kalau harga yang 110.000 dolar itu Mayer multiple-nya bakal 1,3. Dan kalau kita ngelihat 1,3 di sini itu adalah 41%. Jadi ekspektasi yang bullish, cuman masuk akal. Memungkinkan kita dapat all time high baru kalau 110.000 dolar di tahun 2025 ini. Nah, kalau harga 150.000 dolar yang kita lihat dengan Mayer multiple 1,8 itu sebenarnya batas atas ya. Orang-orang kan ada yang lebih besar lagi targetnya, 200.000 lah, 250.000. Kalau bisa terbang lebih tinggi daripada 150.000 tahun ini tuh ternyata cukup mengejutkan. Jadi bisa aja, cuman kemungkinannya 88% tuh nggak bertahan lama. Jadi kesimpulan penutupnya apa? Dari semua data tadi, option, on-chain, technical itu nyambung. Pasar cuman bisa menggocek. Analisis hari ini bisa berubah datanya besok. Kesimpulan data untuk sekarang kita bikin video itu adalah kemungkinan 25% BTC turun lebih rendah dari 78.000 dolar. Tapi kemungkinan 75%-nya kita closing di atas 78.000 dolar setiap akhir kuartal 2025. Jadi tadi akhir bulan ini Maret, 2 minggu lagi, terus Juni, September, Desember. Nah, secara umum tahun 2025 itu positif. BTC kemungkinan besar naik menuju all time high baru di pertengahan tahun 2025 ini. Dan di akhir tahun 2025,
harga 150 sampai 160 ribu dolar per BTC itu tampak overheat. Bisa terbang lebih tinggi, ada kemungkinannya, tapi probabilitas itu per hari ini datanya cuma 10%. Entah nanti tiba-tiba negara di seluruh dunia FOMO beli BTC, atau bank-bank sentral menyalakan printer uang, cetak, terus pasar tiba-tiba berubah drastis, itu bisa aja, likuiditas global membaik. Kalau gitu nanti data berubah, analisis harga BTC juga berubah, dan RR pasti bakal update lagi videonya. Untuk sekarang, ya ini datanya. DCA BTC di bawah 80 ribu dolar itu risikonya lebih rendah. Kalau harga turun lebih murah lagi, kita tetap yakin Bitcoin gak bakal runtuh sampai ke 0 dolar. Kalau BTC nyentuh 120 ribu dolar nanti, ekspektasi holder jangka panjang itu bakal mulai jualan koinnya lagi untuk take profit. Jadi 150 ribu dolar itu target yang memungkinkan, cuman butuh percobaan lebih dari sekali. Kita lihat saja nanti ya. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.